Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Juliansen dengan NIM 233030500369. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil responsi dari praktikum pengolahan citra digital kelompok 1 Lab Data Science dengan asisten praktikum Putri Pradiastiwi. Baik, langsung masuk ke Google Colab, tempat saya membuat kode program untuk responsi praktikum pengolahan citra digital. Yang pertama, di sini saya melakukan data collection, di mana di sini saya menggunakan citra daun mangga sehat dan juga sakit yang bersumber dari Kaggle. Dan pada percobaan kali ini, saya menggunakan 10 citra daun mangga sakit dan juga 10 citra daun mangga sehat. Bisa dilihat di sini, jadi ada 20 citra yang saya gunakan. 10 citra daun mangga sakit dan 10 citra daun mangga sehat. Bisa dilihat juga di sini ada datasetnya. Saya mengambilnya dari dataset Mango Lib Disiase dataset. Tapi saya hanya mengambil 20 gambar citra. 10 yang daun mangga sehat dan 10-nya daun mangga yang sakit. Baik, selanjutnya lanjut ke import dan from library. Di sini saya menggunakan import CP2 untuk pemrosesan citra seperti RGB, grayscale, HE, CS, Otsu, Sobel, Contour, dan juga Who Moments. Lalu ada NumPy untuk melakukan operasi numerik. Lalu ada Matplotlib, ada untuk memvisualisasikan gambar atau juga grafik. Lalu ada Pandas untuk membuat tabel dan menyimpan fitur ke CSV. Lalu juga ada OS untuk membaca file dalam folder. Mungkin bisa kita jalankan. Selanjutnya saya akan memuat dan menampilkan gambar daun sehat dan juga daun sakit. Yang pertama untuk daun sehat, di sini dia membaca terlebih dahulu folder tempat gambar berada. Kebetulan di sini saya di konten, di sini saya menyimpannya. Lalu daftar file otomatis untuk daun sehat 1 sampai 10. Jadi untuk penamaannya, untuk mempermudah, saya menggunakan daun sehat 1.jpg sampai dengan daun sehat 10.jpg. Jadi ini dia membaca dulu daun sehat 1 sampai daun sehat ke 10 apakah ada di folder yang konten gitu. Lalu jika ada, nantinya daun sehat 1 sampai daun sehat 10.jpg tersebut akan dimasukkan ke daun sehat underscore image. Jadi nanti di visualisasinya kita tinggal memanggil daun sehat underscore image-nya. Nah, ini untuk membaca filenya. Apakah ada file bernama daun sehat 1 di folder konten ini tadi. Ini untuk membacanya. Lalu ini untuk menampilkan seluruh gambar yang ada di daun sehat underscore image ini. Gitu. Adapun gambar daun sehat yang saya miliki, citra daun mangga sehat 1 sampai dengan citra daun mangga sehat 10. Jadi ada 10 citra daun mangga sehat yang akan digunakan untuk analisis pada responsi kali ini. Lalu selanjutnya untuk daun sakit, ini sama saja dengan daun sehat, hanya saja ada penamaannya berubah menjadi daun sakit files, daun sakit underscore image gitu. Dan juga penamaannya di daun sakit 1.jpg sampai dengan daun sakit 10.jpg. Sama untuk prosesnya dia membaca dulu apakah ada di folder konten, lalu dia menampilkannya. Saya kita jalankan. Seperti ini gambar daun sakit.
daun sakit 1 sampai dengan daun sakit 10. Jadi saya menggunakan 20 citra. 10 daun mangga yang sehat dan juga 10 daun mangga yang sakit. Selanjutnya setelah kita memuat dan menampilkan citra, kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu kita diminta akuisisi dan prapemrosesan citra. Ini menerapkan modul 1 sampai modul yang kedua. Di sini saya sesuai yang diminta pada tugas responsi, mengambil satu citra. Di sini saya memakai citra yang sudah ada aja. Saya menggunakan daun sakit 1.jpg. Jadi untuk seterusnya saya akan menggunakan citra daun sakit 1.jpg. Jadi pertama dia akan memuat gambar dulu. Nantinya daun sakit 1.jpg ini nanti akan dipanggil menjadi IMG. Lalu di sini pengecekan apakah IMG ada. Jika iya, maka akan dilakukan konversi BGR menjadi RGB. Selanjutnya akan dilakukan konversi gambar menjadi grayscale dengan intensitas 0 untuk hitam dan 255 untuk putih. Lalu selanjutnya akan melakukan analisis histogram equalization untuk meratakan distribusi intensitas agar kontras meningkat. Lalu ada contrast stretching untuk menarik nilai minimal dan maksimum menjadi 0 sampai 255 penuh. Lalu di sini untuk kode visualisasinya untuk menampilkan gambar RGB asli, gambar hasil konversi jadi grayscale, lalu lalu gambar histogram equalnya, lalu contrast stretchingnya, lalu menampilkan grafik histogramnya setelah dilakukan grayscale, lalu selanjutnya menampilkan histogram setelah dilakukan histogram equalization-nya. Adapun hasil yang saya dapat seperti ini untuk soal nomor 1, proses peningkatan kualitas citra. Untuk gambar aslinya seperti ini, bisa dilihat hijau, ada bercak-bercak putih. Lalu untuk grayscale-nya dia menjadi hitam abu-abu, hitam putih. Lalu untuk histogram equalization-nya dia menjadi lebih gelap. Pada bagian objeknya bisa dilihat dengan grayscale. Kalau grayscale masih kelihatan abu-abu. Kalau histogram equalization dia sudah mulai hitam. Lalu di sini contrast stretching. Kalau dilihat antara grayscale sama contrast stretching itu hampir mirip, tapi untuk contrast stretching ini kalau kita lihat lebih detail itu lebih terang sedikit daripada yang grayscale. Lalu di sini histogram grayscale-nya bisa kita lihat bahwa intensitas pikselnya itu condong ke sebelah kanan, lebih tinggi ke 250, dari 200 sampai 250, yang menandakan bahwa citra grayscale ini lebih banyak berwarna putihnya. Lalu untuk histogram setelah dilakukan AE, itu bisa kita lihat bahwa intensitas pikselnya itu lebih merata, tidak condong ke kanan. Namun juga dia condong ke kiri, jadi lebih merata lah untuk penyebaran piksel intensitasnya. Jadi 0 sampai 150 itu tersebar di situ. Yang awalnya memadat atau condong ke 200 sampai 250. Berikut untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita akan melakukan segmentasi citra yang dimana menerapkan modul 3. Baik, di sini kita akan melakukan OTSU,
di mana OTSU itu mencari ambang otomatis untuk memisahkan objek dan background. Jadi kita ingin melihat yang mana objek, yang mana background gitu. Lalu di sini kita juga akan melakukan deteksi tepi Sobel, di mana Sobel ini menghitung gradien untuk mendeteksi tepi objek. Jadi kita akan mendeteksi objek berdasarkan tepian objek tersebut. Sesuai namanya tepi, berarti tepi objek. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan rasio area objek, di mana kita akan menghitung jumlah piksel daun kelas objek dari hasil OTSU. Jadi, di segmentasi OTSU ini kan kita akan memisahkan yang mana objek, yang mana background. Nah, di nomor 3 ini kita akan menghitung jumlah piksel pada objek tersebut, di mana objek kita kali ini adalah daun. Jadi kita akan menghitung jumlah piksel pada daun. Seperti ini, area objek, total piksel, sama rasio objek. Lalu selanjutnya kita akan mewarnakan objeknya. Di sini saya akan memberikan warna merah pada area daun atau pada area objek. Ini untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa area objek itu ada sekitar 60.378 piksel, di mana total piksel seluruhnya adalah 307.200 piksel. Jadi artinya rasio objek tersebut hanyalah 19%, 19,65%. Belum sampai 50% dari total keseluruhan piksel. Adapun gambar RGB aslinya seperti ini. Lalu ini grayscale-nya. Lalu di sini ada segmentasi OTSU. Di sini segmentasi OTSU-nya berhasil mendeteksi objek dan juga background, di mana objeknya menjadi warna hitam dan juga background-nya menjadi warna putih. Lalu di sini kita melakukan deteksi tepi Sobel. Di sini juga berhasil untuk mendeteksi objek berdasarkan tepi-tepi objek tersebut. Bisa dilihat ini membentuk gambar daun walaupun tidak sempurna. Lalu kita juga melakukan pewarnaan pada objek daun atau memberi warna merah pada objek, di mana bisa kita bilang bahwa kode ini berhasil untuk mendeteksi objek karena dia memberi warna merah pada daun. Lalu ada pun pertanyaan yang sudah disediakan untuk soal nomor 2 yang akan saya jawab langsung. Yang pertama, apa pengaruh metode threshold terhadap hasil segmentasi? Metode threshold sangat memengaruhi hasil segmentasi karena menentukan mana bagian citra yang dianggap sebagai objek dan mana yang menjadi background. Jadi nilai threshold itu sangat penting dan juga harus tepat karena supaya hasilnya dapat membedakan yang mana objek, yang mana juga background gitu. Lalu soal nomor 2, mengapa deteksi tepi penting sebelum ekstraksi fitur? Deteksi tepi penting dilakukan sebelum ekstraksi fitur karena tepi memberikan informasi bentuk objek secara jelas. Dengan tepi yang bersih, fitur membentuk seperti area, perimeter, aspek ratio, circularity, maupun hue moments dapat dihitung secara lebih akurat. Jadi, mengapa deteksi tepi ini penting? Supaya nanti waktu perhitungannya itu program tahu objeknya sampai mana batasnya untuk menghitung luasnya. Jadi tadi untuk nomor 1, metode threshold itu digunakan untuk menentukan yang mana objek, yang mana juga background. Lalu deteksi tepi itu penting karena untuk mengetahui ukuran dari objek tersebut dan juga untuk membantu perhitungan seperti area dari objek tersebut gitu. Mungkin itu untuk jawaban yang bisa saya jawab.
Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 3. Baik, di soal nomor 3 ini kita akan melakukan ekstraksi fitur, bentuk, dan juga tekstur yang dimana kita akan melakukan implementasi dari modul 4 sampai modul 5. Baik, yang pertama di sini adalah fitur bentuk, di mana yang pertama kita ubah max menjadi biner 0 dan 1. Lalu kita cari kontur objeknya, kita cari kontur objek, lalu kita melakukan perhitungan. Yang pertama kita diminta untuk menghitung area, di mana area ini adalah luas objek tersebut, seberapa besar objek tersebut atau seberapa luas objek tersebut. Lalu yang kedua kita diminta melakukan perimeter, yaitu kita akan menghitung keliling objek berdasarkan garis tepi objek. Lalu selanjutnya kita akan melakukan aspek ratio, di mana kita akan melakukan perbandingan lebar atau tinggi dari objek. Kalau misalnya 1 artinya lebih lebar daripada tinggi. Kalau misalnya di bawah 1, maka dia tinggi daripada lebar. Lebih tinggi objeknya daripada lebar. Maksudnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada circularity, di mana ini untuk menentukan seberapa bulat sih objek yang kita miliki. Kalau misalnya 1, itu berarti dia bulat sempurna. Kalau misalnya di bawah 1, berarti dia tidak bulat gitu. Lalu selanjutnya kita juga diminta untuk who moments, di mana who moments ini seperti sidik jari, yang artinya itu bisa dideteksi dari atas, bawah, kiri, kanan, itu hasilnya sama gitu. Jadi kita ingin melihat apakah objek ini jika dilihat dari kanan, atau dari kiri, atau dari bawah, atau dari atas, itu masih bisa dideteksi menjadi objek yang sama gitu. Jadi ini bervariasi bentuknya, seperti ada juga menggunakan translasi, ada rotasi, dan juga skala. Lalu di sini untuk ngeprint hasilnya, hasil perhitungan. Lalu ada pun hasil yang didapat seperti ini, di mana areanya itu menunjukkan ada 244.365 untuk area luas dari objek tersebut. Lalu kelilingnya ada 3.664,84. Lalu untuk aspek rasionya itu ada 1,33. Karena dia lebih dari 1, maka objek ini lebih lebar daripada tinggi. Jadi untuk objek daun yang saya miliki ini, dia lebih lebar daripada tinggi. Lalu untuk circularity-nya itu 0,22. Itu artinya objek ini tidak bulat sempurna atau jauh dari kata sempurna atau jauh dari kata bulat itu sendiri gitu. Hal ini bisa kita lihat juga bahwa bentuknya itu lebih ke melonjong gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur tekstur GLCM. Yang pertama, kita akan melakukan normalisasi hasil dari grayscale yang sudah kita lakukan tadi. Lalu GLSM ini dia menghitung 4 arah, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan juga 135 derajat. Adapun GLCM untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk GLCM ini dia akan menghitung kontras, energi, dan juga homogeneity. Di mana kontras itu untuk mengukur tingkat perbedaan intensitas antar piksel. Jadi dia melihat antar pikselnya apakah dia intensitas warnanya itu jomplang sekali atau jauh, misalnya dari hitam, 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 tiba-tiba putih sendiri gitu. Jadi dia melihat tingkat perbedaan tersebut.
Lalu untuk energi itu sendiri untuk mengukur keteraturan dan keseragaman pola tekstur. Ini untuk melihat seberapa halusnya sih objek tersebut gitu atau citra tersebut. Lalu homogeneity ini untuk mengukur kedekatan nilai piksel dengan diagonal GLCM. Ini menggunakan nilai rata-rata karena bisa kita lihat di sini mean semua. Lalu di sini untuk menampilkan hasilnya, baik, di sini kontras yang saya dapat adalah 15,25. Jadi bisa dibilang bahwa objek yang saya miliki ini memiliki kontras yang tinggi dan juga hasilnya itu memiliki tekstur yang kasar dan banyak perubahan intensitas warnanya. Jadi dia nggak konsisten warnanya. Dari contohnya, misalnya ada 5 piksel, empatnya hitam, tiba-tiba satunya putih. Nah, seperti itu. Jadi banyak uh, jomblangan atau perbedaan antar pikselnya gitu. Makanya di sini nilainya tinggi sekali, 15,25. Bisa dikatakan bahwa objek yang saya miliki ini, dia memiliki banyak perubahan intensitas warna. Lalu untuk energi ini dia menghasilkan 0,05. Ini bisa kita bilang bahwa energi yang dimiliki atau keteraturan atau keseragaman pola dari citra ini sangat tidak teratur karena hasilnya sangat kecil sekali, bahkan tidak mencapai 0,1 kalau kita lihat. Jadi bisa dibilang bahwa gambar ini memiliki pola yang kasar dan juga tidak teratur gitu. Jadi keseragaman polanya itu tidak ada. Lalu untuk homogeneity-nya itu saya mendapatkan 0,52, di mana hasil ini tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Tidak tinggi namun juga tidak rendah. Lalu di sini normalisasi fitur, di mana ada 14 fitur, yaitu hasil dari yang sebelumnya, hasil dari area, perimeter, hasil dari kontras, energi gitu. Di sini ada fitur area, perimeter, aspek ratio, circularity, kontras, energi, homogeneity, HU1 sampai dengan HU7. Lalu di sini kita gabungkan fitur menjadi satu vektor supaya mempermudah untuk penulisannya dan menampilkannya. Lalu normalisasi, di sini normalisasi itu dia uh, rentang 0 sampai 1 gitu. Yang awalnya 15 bisa jadi 0 atau 1 gitu. Rentang 0 sampai 1 gitu. Lalu kita cetak outputnya. Di sini dia hasilnya tidak valid karena di sini karena kita hanya menggunakan satu citra aja. Nanti bisa kita lihat jika kita sudah menggunakan 20 citra gitu. Di sini dia masih 000 kayak gini karena hasilnya itu kita normalisasinya hanya pada satu citra. Tidak ideal gitu. Dia harus banyak datanya gitu. Jadi ini hasilnya seperti ini, tapi nanti kita bisa lihat dia nilainya itu rentang 0 sampai 1 aja gitu. Lalu soal nomor 4 kita diminta untuk integrasi pipeline. Kita menggabungkan dari soal nomor 1 enchantment, di mana RGB, grayscale, HE, sama contrast rate. Lalu soal nomor 2 segmentasi Outsul dan juga Sobel. Lalu nomor 3 ekstraksi fitur, SEP, dan juga GLCM. Lalu di sini kita akan melakukan proses semua citra dalam satu folder. Lalu kita visualisasikan. Lalu kita membuat data frame-nya. Plus kita akan juga melakukan normalisasinya. Oke, adapun ini dia hasilnya bisa dilihat seperti ini.
Saya menggunakan 20 citra, 10 yang daun mangga sehat dan 10-nya daun mangga yang sakit. Seperti ini hasilnya. Lalu ini untuk file CSV-nya seperti ini. Bisa dilihat 0 sampai 19 artinya ada 20 citra. Bisa dilihat ini yang saya maksud. Hasilnya itu untuk normalisasi itu antara rentang 0 sampai rentang 1 saja gitu. Bisa dilihat hasilnya seperti ini untuk file CSV-nya. Kalau misalnya kita pengen lihat hmm, secara aslinya, sebenarnya sedikit lama. Apa tidak bisa ya? Oke, mungkin untuk file CSV-nya karena ini lama untuk prosesnya, mungkin saya menampilkannya hanya lewat ini aja, df titik hit 20, artinya ada 20 data. Oh, sudah bisa. Nah, seperti ini hasilnya untuk punya saya. CSV-nya, area, perimeter, aspek ratio, circularity, kontras, energi, homogeneity, HU1 sampai dengan HU7. Lalu ini untuk hasil visualisasinya untuk 20 citra. Nanti akan saya lampirkan juga pada laporan. Lalu untuk penjelasan dan juga analisis akan saya jelaskan juga pada laporan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.